Anak-anakku sekalian, inilah kisah yang menceritakan tentang kisah pembunuhan yang pertama kali dilakukan Bani Adam. Siapakah dia dan bagaimanakah ceritanya? Dengarkan dengan baik kisah ini. Kisah ini dengan judul Kisah Dua Anak Nabi Adam alaihissalam. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kepada Nabi Adam alaihissalam untuk menikahkan anak-anak perempuannya dengan anak-anak laki-lakinya karena keadaan yang mendesak. Setiap lahir anak Nabi Adam alaihissalam selalu lahir sepasang anak laki-laki dan perempuan. Kemudian Nabi Adam alaihissalam menikahkan anak perempuan dari kelahiran yang satu dengan anak laki-laki dari kelahiran yang lain. Di antara anak Nabi Adam alaihissalam ada Habil dengan pasangan saudara perempuannya, serta Qabil dengan pasangan saudara perempuannya. Saudara perempuan Habil buruk wajahnya, sedangkan saudara perempuan Qabil elok rupa. Qabil ingin agar saudari pasangannya untuk dia, bukan untuk Habil. Namun Nabi Adam alaihissalam tidak mau kecuali keduanya berkorban. Barang siapa yang diterima korbannya, maka dia mendapat saudara perempuan Qabil yang elok rupa. Anak-anakku sekalian, semoga Allah membimbing kalian ke jalan yang benar. Ternyata korban Habil diterima, sedangkan korban Qabil tidak diterima. Qabil berkata, "Aku pasti membunuhmu." Berkata Habil, "Sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Sungguh, kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rabb semesta alam." Padahal Habil lebih perkasa, namun ia tidak mau membela diri karena wara', yakni berhati-hati agar tidak terjatuh kepada yang haram dan subhat. Kemudian Habil berkata, "Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka kamu akan menjadi penghuni neraka. Dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim." Anak-anakku sekalian, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kalian dari keburukan-keburukan. Maka karena hawa nafsu, Qabil menganggap remeh untuk membunuh saudaranya. Maka ia pun membunuh Habil. Maka jadilah Qabil termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh seekor burung gagak menggali-gali tanah untuk mengajari Qabil bagaimana cara menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil, "Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini? Lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Karena itu, jadilah dia termasuk orang-orang yang menyesal. Tidaklah suatu jiwa dibunuh kecuali anak Adam yang pertama, yakni Qabil, menanggung darahnya, karena dialah yang pertama kali melakukan
pembunuhan. Adik-adikku sekalian yang solih dan solihah, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kalian. Adik-adik, setelah tadi adik-adik mengikuti kisah dua anak Nabi Adam alaihissalam, sekarang adik-adik akan menyimak faedah-faedah berharga dari kisah tersebut. Faedah yang pertama, di dalam kisah tersebut terkandung faedah bahwa manusia itu disyariatkan untuk menikah. Umatnya Nabi Muhammad SAW disyariatkan untuk menikah. Laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki. Kemudian faedah yang kedua, kita harus bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan atas diri kita. Dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita harus mensyukurinya. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan diri kita, baik itu kebaikan maupun keburukan, kita harus mensyukurinya. Apabila itu kebaikan, maka kita bersyukur, dan apabila itu keburukan, kita bersabar atasnya. Kemudian faedah yang ketiga, kita dilarang untuk berbuat iri dan dengki kepada siapapun, apalagi kepada saudara-saudara kita. Kepada saudara-saudara kita sendiri, kita tidak boleh iri dan tidak boleh dengki. Berikutnya dari sekalian, faedah yang keempat, kita dilarang untuk membunuh. Karena membunuh itu adalah perbuatan zalim, dan membunuh itu berdosa. Dan pelakunya diancam akan dimasukkan ke dalam api neraka. Yang selanjutnya, faedah yang kelima, kita diajarkan untuk bersikap wara. Apa itu wara, adik-adik? Wara adalah berhati-hati agar tidak terjatuh kepada yang haram dan kepada yang syubhat atau yang samar. Yang berikutnya, faedah yang keenam, kita harus menasihati saudara kita yang terjatuh kepada perbuatan dosa agar dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mau kembali kepada kebenaran. Kemudian faedah yang ketujuh, kita dilarang mengikuti hawa nafsu. Jadi kita tidak usah mengikuti hawa-hawa nafsu kita. Begitu adik-adikku sekalian. Kemudian faedah yang kedelapan, dan ini faedah yang terakhir dari kisah dua anak Nabi Adam alaihissalam, yakni disyariatkannya untuk menguburkan orang-orang yang meninggal dunia. Jadi kalau ada orang yang wafat, orang yang meninggal dunia, maka harus dikuburkan. Dan inilah yang disyariatkan oleh agama Islam. Itulah tadi adik-adikku sekalian, faedah-faedah dan pelajaran-pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari kisah dua anak Nabi Adam alaihissalam.